Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, kita lanjutkan pembahasan tentang peradaban dunia yang diwarnai oleh Al-Quran. Artinya membangun peradaban dunia dengan kitab suci. Ini pemirsa, jujur saja, ini kalau tidak dimekarkan otaknya, sulit, sangat sulit. Karena ini tidak menyangkut diri, walaupun pada akhirnya nanti yang mau dibongkar diri, tapi dia harus melihat dari deduktif ke induktif. Iya, deduktif ke induktif, nanti ditarik ke dalam. Dan itu sangat berat. Kalau kita melihat dari induktif ke deduktif, itu lebih mudah. Karena gampangnya gini, asalnya sperma jadi winner. Nah, sekarang ini dari para winner menjadi sperma. Wangel. Enggak dijawab. Mecah itu semua. Ya, betul. Jadi saya ulang kembali biar panjenengan tahu bahwa ternyata mazhab teksnya atau tulisannya, tekstualnya itu jadi tafsir bin ma'thur itu tadi ya. Itu berkaitan dengan aspek keabadian, berarti bakoknya Allah itu, dengan keilahiyatan dan dengan keuniversalan sehingga menjadi sakral. Yang mazhab bil ma'thur itu. Nah, yang kedua, tafsir birro'i itu adalah aspek kemanusiaannya, aspek kesementaraannya, dan aspek keparsialannya. Jadi berdiri masing-masing sendiri-sendiri. Jadi pemahamannya adalah menjadi pemahaman yang sementara. Jadi sifatnya sangat relatif ini nanti. Gitu loh. Nah, ada lagi yang ketiga adalah mazhab integrated. Jadi mazhab integrated ini adalah mazhab yang menggabungkan antara aspek absolut dan relatifnya dalam Al-Quran itu sendiri. Tuh. Jadi menggabungkan keduanya itu. Jadi di tengah maraknya gerakan Islam transnasional yang sangat tekstual, yang relevan secara tekstual tapi juga secara kontekstualnya. Ini bagaimana kita bisa menggabungkan antara mazhab yang makstur, birro'i, dan integratif dengan partikular yang lebih kompleks. Bayangkan, ini lebih sulit lagi nanti dengan masuk ke sana. Karena kamu akan menggabungkan ketiga-tiganya itu menjadi sebuah pemahaman yang nanti menjadi pemahaman yang kognitif di dalam penalaran kamu menggunakan akal pikiran itu, sehingga nanti ada ilmu yang menjembatani dirimu untuk pengamalan dalam kekhalifahanmu itu, sehingga bisa kamu wujudkan menjadi aplikatif implementasi dari semua apa rangkaian ilmu menjadi tindakan yang kamu alami secara rasa kesadaran puncak dalam kehidupan dan dalam penghidupanmu di alam semesta, sehingga membentuk ekosistem peradaban yang baldatun toyibatun warobun ghafur. Sesungguhnya ke sana arahnya mah. Ayo ora guyang guyi kok hose aku nerangi ngono dek guyang gitu. Angkat tangan ya. Ya. Saya sudah, ini menurut pandangan saya saat ini ya, saya paham maunya narasumber ini membuat semua orang melek Quran dan cerdas. Paham gak? Saya pengen bagaimana seluruh linasi
seluruh manusia itu melek Al-Quran dan cerdas, itu aja. Jangan Al-Quran sekedar seperti itu, sebagai simbol, sebagai apa ya, di rumahmu kamu pajang, kelihatan bahwa kamu sebagai orang Islam, tidak. Tapi bagaimana menjadi sebuah lakumu itu sendiri. Karena dengan meleknya kamu terhadap Al-Quran secara rasional logikamu, maka setiap lakumu nanti ya Al-Quran itu. Nah, saya boleh ngomong ya? Ya, lu boleh. Jadi saran. Iya, ya, bagaimana? Karena yang mendengarkan dan banyak waktu itu adalah orang yang paling bodoh. Sementara orang paling pintar dan rasional itu dia sudah mendapatkannya di formal. Jadi ini menurut saya Ijolo, orang yang rasional dan formal, otaknya terbuka, itu dia semua didapatkan dari formal. Iya. Maka kepintaran itu ada di mereka. Ya. Makanya mereka membayar dengan biaya tinggi untuk sebuah pendidikan dan kecerdasan. Iya. Tetapi mohon maaf, Iya. untuk orang yang dengan pendapatan dan keuangan minim, itu bahasa jenengan itu bahasa intelektualitas tinggi. Sebetulnya Nah, ini menurut saya. Iya, iya. Karena saya ini bergaul sampai golongan di warkop, Iya. di buru-buru Ya. ngopi ku enjoy gitu loh. Iya. Nah, jadi ini saya lah ya, mendengarkan bahasa sampean itu saya aja harus menggunakan kecerdasan. Kalau nggak cerdas, tak anggap sampean itu ngomong ilusi bisa. Menurut saya lah ya. Iya. Tapi saya paham maksud yang sampean ini. Cuman karena kita ini ingin menjangkau termasuk orang Baduy sekalipun, Iya. dan orang yang paling ininya baru terbuka sekalipun, Iya. itu nggak tahu saya bahayanya harus seperti apa, yang kan mudah dimengerti. Iya. Nah, ketika sampai pakai bahasa yang tidak mudah dimengerti, contoh sederhana gini aja, ayat aku anak SD SMP ngerti nggak induktif deduktif? Itu satu. Transendental, opo mana itu kalimat-kalimat, itu kalimat susah menurut saya lah ya. Iya. Tapi saya paham. Makanya tadi saya kenapa? Pertama tadi, jadi kalau kita ini ingin dipahami dan dimudah mengertikan, Iya. jangan pakai bahasa Bung Marlo. Nah gitu aja. Pakai bahasa warung kopian. Oke, siap. Karena itu lebih banyak yang nonton. Karena mereka jam segini lagi pada nonton. Iya. Tapi nih orang yang sudah mendapatkan formalitas, jam segini tidur. Iya. Karena udah kesel. Iya. Nah, jadi yang nonton kita ini justru yang kebanyakan waktu nggak kesel. Iya. Bingung, nih kata turu, kata lopo. Itu tolong di ini kok. Oke, terima kasih, terima kasih. Lah ini saya ini sebetulnya bahasa lugas kalau saya kira. Gini. Nanti ada saya menerapkan lisanun arabiynya itu akan mudah dipahami, Mas. Jadi jangan kamu lihat secara, karena ini kan saya ngomong teksnya dulu, Mas. Oke. Tapi nanti ada kontekstualnya Ya. yang berkaitan dengan teks itu. Tenang aja. Saya memahami karena saya kenal. Jadi saya paham banget. Bahasa jenengan tuh saya paham, ngerti. Ya, ya. Cuman saya ini juga ingin yang mendengarkan itu, walaupun dia baru SMP, SMA, Iya. itu udah paham gitu. Oke. Karena ingat ketika kita diajarin sama orang-orang di atas kita dulu yang ngajar, sama bahasanya mudah dimengerti apa paham, nggak apa dia pakai bahasa internasional, transendental, induktif, deduktif, aku pengen takut. Bahasa apa ngajarin induktif, Ya. deduktif? Oh, udah. Nah ya sudah. Lah, Apa artinya pengganti induktif, deduktif itu apa? Ayo saya pengen nanya. ya menjelaskan sesuatu yang sifatnya umum menjadi Nah, umum menjadi apa ya? itu ada SMP aja bingung kok Spesifik. mendengar deduktif itu Jadi, bahasa kuliahan nih, gue Iya. angel. Jadi umum menjadi khusus. Ya gitulah paling dah. Khusus ke dalam. Ya gitu. Jadi Oke, terima kenapa kasih. saya ingin ini kita ini biar gini loh. Saya tadi soalnya ini jujur ya loh. Tadi terlintas di sebelah sana itu duduk itu ya pakai baju biru itu. Nih, ini bosopo iki padahal aku kadung reneng seneng dan ngrungokno iki. Tapi kok suwe-suwe iki aku kadang jadi nopo. Oke. Padahal dia sudah ngopi enak-enak itu tadi. Oke, siap. Itu, Jadi ini. gini aja lah ya. Oke. Di tengah maraknya
gerakan Islam yang sifatnya sangat umum, jadi sangat menasional lah. Jadi menyeluruh ya. Gerakan Islam yang sangat menyeluruh terhadap semua manusia. Ini kan sebetulnya dia punya kesadaran untuk mengerti tentang Islam itu sendiri apa. Nah, Dari kalangan apapun. nah itu ya. ya. Nah, Oke, ya. tapi itu tadi nggak ngerti dia. Ini merubah itu saya kadang juga sulit karena kebetulan aku biar dia tahu kuliah. Ya terima kasih. Ya inilah saya buka dengan itu aja. Jadi maksudnya gini, transnasional itu secara umum menyeluruh. Orang itu akhirnya melek akan adanya pemahaman aturan itu. Nanti kaitannya itu namanya dengan agama. Nanti disebutkan begini, umatan wahidan jenengan itu. Jadi nanti ada Al-Quran akan saya ketengahkan, itu ada umatan wahidan, bahwa sesungguhnya jenengan itu berasal dari umatan wahidan. Makanya jangan bercerai-berai, jangan bermusuh-musuhan, karena dari satu unsur. Secara keumahatian, dari kata-kata umu, kalau nggak salah dulu sudah saya ungkap ya, dari kata-kata umi, umu, umahat gitu. Jadi jenengan nanti dari umatan wahidan, juga dari rohmu itu dari nafsin wahidan, tapi nanti kalau menyeluruh kamu itu juga berasal dari umatan wahidan. Kaitannya dengan apa yang telah kamu lakukan di peradaban pemerintahan maupun di peradaban kenegaraan. Itu jenengan aslinya dari kata-kata ummahat itu, umatan wahidan. Tapi kalau secara unsur hidupmu itu dari nafsin wahidan. Udah itu ya, bisa lama-lama nanti bisa. Itu masuk akal. Iya. Itu terlalu bingung saya. Jadi yang sangat tekstual, yang relevan itu ada keterkaitan, ada kecocokan yang bisa kamu masukkan gitu lah. Seandainya mur baut gitu ya 15 sama 15, ojo 15 baik 17 atau 15 dengan 13 tidak bisa. Maksudnya harus ada kecocokan itu. Ada kesesuaian. Ya. Itu kecocokan atau kesesuaian. Ya, itu sama dengan korelasi atau sama dengan relevansi. Itu kecocokan atau kesesuaian. Oke, nanti saya rubah ya setelah ini. Terima kasih. Jadi secara tekstual tapi juga secara kontekstual bagaimana. Jadi secara tekstual itu apa yang tertulis, kontekstual apa yang tertulis itu kamu terjemahkan secara teksnya itu. Itu jadi kamu terjemahkan secara apa yang tertulis itu sesungguhnya. Jadi kita menggabungkan antara mazhab yang berkaitan dengan mazhab makstur, birroi dan integratif. Jadi maksur itu kaitannya tadi dengan keabadian ya, dengan keilahiyatan, dengan keuniversalan. Ini saya terjemahkan lagi dah. Nah ini sudah umum ya. Ya. Nah terus birroi itu kemanusiaan, terus kesementaraan, sementara sifatnya. Ya. Terus keparsialan itu berdiri sendiri. Jadi dia satu tidak bisa menyeluruh gitu loh. Jadi berdiri sendiri, tidak satu kesatuan gitu loh Mas. Ya. Seandainya lidi gitu ya hanya kamu lihat sebagai lidinya, tidak bahasa sapunya. Ya. Tahu ya maksudnya? Ya. Karena sapu lidi berarti sapu untuk membersihkan. Kalau menyatu kuat bisa kamu pakai untuk bersih-bersih. Tapi kalau sekedar lidi paling hanya bisa kamu pakai untuk ngilangi selilit gitu. Ya. Artinya ke situ. Itu. Jadi semua itu dengan partikular. Karena gabungan itu partikular itu dari part dari unsur-unsur yang lebih kecil. Ya. Dari unsur yang lebih kecil yang disepelekan orang. Jadi dari penyebutan sapu menjadi lidi, berarti unsur yang sifatnya satu kesatuan menjadi besar satu gebok, itu kamu pisah-pisah menjadi satu-satu itu parsial. Lah dari parsial itu berarti menjadi part, yaitu partikular namanya. Bahasa di sini saya sebutkan partikular,
Yang lebih kompleks, kompleks itu berarti kalau kamu bagi-bagi kecil-kecil akan lebih banyak. Nah, gitu loh maksudnya. Kompleks itu lebih banyak dan lengkap sehingga sempurna menjadi pemahaman yang integritasnya tinggi dan komprehensif. Jadi integritas itu begini, pemahamanmu itu runtut mulai awal sampai akhirnya, runtut dari start sampai finishnya, sehingga menjadi pemahaman yang lengkap dan sempurna, itu komprehensif. Ya, nah udah itu saatnya. Wah ini nanti semakin lama karena saya harus ngoncei satu-satu ini gitu kan. Itu. Jadi yang berkaitan dengan judul membangun peradaban dunia Al-Quran dan bagaimana dunia memandang Al-Quran. Berarti sekarang Al-Quran menjadi objeknya karena dipandang secara menyeluruh atau secara internasional atau secara alam semesta. Itu sudah tahu bedanya ya tadi. Jadi awalnya Al-Quran sebagai subjek memandang dunia, tapi sekarang Al-Quran sebagai objek. Jadi Al-Quran ini tidak ada objek, dipandang secara menyeluruh atau mendunia. Itu bagaimana Al-Quran itu sendiri gitu. Karena pandangan terhadap Al-Quran secara menyeluruh itu sesungguhnya nanti ada dua. Satu, memandang Al-Quran itu sebagai petunjuk, dan ada yang memandang Al-Quran itu secara negatif. Al-Quran hanya dipandang sebagai mengada-ada, sebagai dongeng atau sebagai cerita turun-temurun, dan hanya sekedar sebagai fiksi. Ada tidak orang yang memandang negatif terhadap Al-Quran, menganggap Al-Quran itu fiksi? Sejak diturunkan. Bahkan sejak diturunkan. Nah, jadi yang pertama dulu ya yang kita bahas, berarti Al-Quran dipandang secara positif dulu. Ini yang pertama. Yang kedua secara negatif. Dan yang pertama ini Al-Quran dipandang sebagai petunjuk. Kalau jenengan bertanya tak jawab dengan Al-Quran adalah Quran surat 45 ayatnya 20, ini Al-Jatsiyah suratnya. Kasih bisa baca apa enggak? Satu. Oke. Hadza basairulin nasi wa hudaw wa rahmah liqaumi yuqinun. Ini Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Al-Quran itu berarti bisa sebagai rahmat dan bisa sebagai petunjuk bagi yang meyakini. Jawabannya ada sendiri di sini. Bagi yang tidak meyakini Al-Quran berarti Al-Quran hanya sebagai simbol, hanya sebagai fiksi ilmiah, dan hanya sebagai cerita dan dongeng turun-temurun dari nenek moyangnya. Tidak ada petunjuknya. Itu berarti jenengan harus meyakini, karena keyakinan itu nanti harus bisa dijelaskan secara ilmiah dan harus bisa dibuktikan. Makanya jenengan ya rasa percaya mbek aku. Al-Quran itu piye sesungguhnya ya aja gampang percaya mbek aku sebelum bisa kamu buktikan, sebelum bisa kamu jelaskan dalam pemahamanmu sendiri. Ya. Dengan kamu pembuktian secara laku sehingga bisa kamu alami
sampai ke puncak tingkat rasa kesadaran puncak itu nanti di Sidratul Al-Muntaha itu sesungguhnya. Jadi hati-hati, jangan nanti harus bisa seperti itu. Terus ini berarti pandangan yang positif tadi ya, karena ada dua. Sekarang ada yang kedua, pandangan yang negatif terhadap Al-Quran itu. Karena Al-Quran hanya dikatakan sebagai cerita karangan, bukan pewahyuan. Jadi Al-Quran dianggap sebagai fiksi ilmiah, karangan orang-orang terdahulu atau dongeng-dongeng dan cerita-cerita orang terdahulu yang telah pinter-pinter itu, sebagai karangan, dongeng, dan cerita saja, tidak ada kandungan petunjuknya. Itu bahayanya. Lah ini akan saya jawab dengan Al-Quran surat. Qurannya adalah surat Al-Qalam ayat 15 dan Al-Mutaffifin ayat 13. Al-Qalam ini surat ke-68, Al-Mutaffifin itu surat ke-83. Al-Qalam ayatnya 15, Al-Mutaffifin ayatnya 13. Oke. Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jadi apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata ini adalah dongengan orang-orang terdahulu. Nah, itu ini yang memandang Al-Quran sebagai negatif cara memandangnya. Terus yang kedua adalah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin surat ke-83 ayatnya 13. Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ternyata apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu hanya dianggap sebagai karangan orang terdahulu. Jadi isinya hanya sekedar dongeng dan cerita belaka. Tidak ada unsur petunjuknya bagi penciptaan bumi dan langit serta penciptaan dirinya itu sendiri. Jadi menganggap fiksi ilmiah gitu aja lah. Mirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Ingin saya garis bawahi pemirsa, dari awal khususnya ini untuk pemirsa yang baru pertama bergabung dengan channel ini atau ketemu video ini, saya sangat berharap untuk membuka video sebelumnya, dan setelah itu jangan lupa subscriber. Seperti tadi disampaikan sama Ki Jolo, untuk mengikuti ngaji Quran yang dibawakan oleh Ki Jolo, dipandu oleh Ki Jolo, satu syaratnya, memang mau mempelajari Al-Quran, niat, senang, pengen tahu yang benar, karena ingin mendapat petunjuk. Karena kalau kita sudah ada keraguan-raguan atau ketidakpercayaan, apalagi ketidakyakinan dengan Al-Quran,
wis bakal tertutup gitu aja. Tapi begitu kita membukakan sedikit saja, maka itu akan masuk air rembes ke dalam. Ini saya rasakan sendiri sampai hari ini pemirsa. Dari video awal sampai hari ini nih. Kalau kemarin saya dicekoki dengan Lisanun Arabiyyun. Hari ini bab ini walaupun masih baru, tapi saya sudah langsung aja tadi tanda kutip nih Ki Jolo. Ketika Ki Jolo menyampaikan dua ayat ini, surat Quran surat 68 dan 63 ini, Jatsiyah sama Al-Falaq, dan dilalahnya lagi kedua surat ini strukturnya, isinya sama. Ini semakin membuktikan bahwa ini bukan karangan manusia. Ya. Apalagi ini kebohongan, wah tambah jauh. Karena dengan rangkaian 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz yang kalau ditaati, walaupun saya juga belum bisa mentaati angka-angka itu sebenarnya. Cuman sedikit-sedikit kan jadi mulai terbiasa nih, karena Ki Jolo itu selalu menerangkan, sebelumnya diterangkan di sini, yang akan datang juga diurai sedikit di akhir, baru materinya di tengah. Ketika kita selalu mengikuti metode yang disampaikan Ki Jolo, terstruktur, ilmiah, mudah dipahami dan integrate menyeluruh, itu nanti jadi mudah. Tapi kalau baru sekali mendengar, waduh, iki ngomong apa wis ngono tok wis. Angel. Makanya tadi saya juga ketika Ki Jolo menerangkan dengan bahasa yang amat sangat tinggi menurut saya, waduh ini arek cilik-cilik ya apa jeneng memahaminya. Tapi begitu Ki Jolo kembali kepakai bahasa Lisanun Arabiyyun, ya saya juga normal lagi mengikutinya mudah gitu loh. Apalagi kalau sudah buka Quran surat, ini loh ayatnya, ini loh suratnya. Tambah, siapa mau ngomong fiksi? Ya wong gendeng, ya artinya wong mabuk nih ngomong fiksi gitu loh. Itu pemirsa. Jadi catatan kakinya adalah perhatikan, dengarkan, jangan dibahas dulu. Nanti ada waktunya kita minum kopi sambil direnungkan. Nanti ketemu. Monggo, dijawab lanjut. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke Quran suratnya. Surat Al-An'am, ini surat ke-6 ayatnya 25. Langsung terjemahannya aja ya, panjang. Di antara mereka ada yang mendengarkan Al-Quran padahal kami menjadikan di hati mereka penutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat. Jika mereka melihat segala tanda-tanda kebenaran, mereka tetap tidak beriman padanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tiada lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Mengapa begitu? Karena sesungguhnya di dalam PPH-nya, kemarin kan sudah saya bahas, di dalam PPH-nya yang berkaitan dengan alladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma taskurun. Afidah itu sebetulnya dari fu'ad, jadi dia tidak mendapatkan fadilah atau fadil, kemanfaatan dari apa yang telah diciptakan oleh Allah dalam dirinya adalah pendengaran. Itu berkaitan dengan sam'an, sami'an, terus penglihatan berkaitan dengan qara'a yaqra'u Quran, itu konsumsi pendengaran telinga sehingga menjadi qiraah, bisa dibaca, atau qori, bisa dibaca sehingga ada suaranya itu lemas. Konsumsi telinganya disumbat oleh dirinya sendiri, bukan oleh Allah.
karena dirinya telah diciptakan. Oke. Berarti adanya sumbatan itu sudah ada orangnya belum, Mas? Sudahlah. Sudah diciptakan, gitu loh, Mas. Sehingga jangan dikembalikan ke Allah bahwa yang menyumbat Allah. Ya. Kok nyatanya sudah diciptakan kok itu. Berarti yang mengakibatkan tersumbat kan dia tidak percaya dengan adanya Al-Quran itu sendiri. Ya. Jangan menyalahkan ke Allah bahwa itu disumbat oleh Allah. Kan lucu, wong Allah yang sudah menciptakan jenengan sempurna kok. Ya. Nyatanya sudah diaktifasi dengan napas itu tadi. Oke. Sehingga ada siklus sirkulasi apa yang ada di dalam dirimu. Ya. Dikatakan siklus karena jenengan hidup. Kalau mati maka tidak akan ada siklus yang berputar di dalam diri itu. Maksudnya gitu, pemirsa. Clear ya di sini, sehingga tidak ada tuduhan kepada Allah bahwa yang menyumbat itu Allah. Itu loh, karena kenyataannya jenengan harus diciptakan sesempurna-sempurna penciptaan dirimu menjadi kendaraan manusia ini yang ditumpangi oleh roh maupun oleh kejiwaanmu itu. Ya. Itu loh pemirsa sebetulnya. Jadi kalau membahas ini ya kita mau tidak mau harus kembali lagi kan gitu loh. Sifatnya harus gini terus interaktif. Kalau tidak gitu nanti jenengan tidak apa-apa. Jadi ini bukan konklusi, saya anggap tapi ini kesimpulan awal saja. Iya, silakan. Boleh. Setiap orang Mm-mm. yang namanya manusia Mm-mm. itu kan sudah sempurna, Bro. Iyalah. Disebutnya anggap aja sudah akil balik lah gitu aja. Iya, Ya kan? iya. Ketika akil balik itu kan orang sudah bisa sempurna. Iya. Akhirnya kalau ada dua kue, Hmm. misalnya kita sebut aja nih, Hmm. kuenya dua, Iya. ada dua kue. Yang satu kue basah, Yang yang satu kue kering. Oke. Terus Ketika seseorang milih kue basah mm, atau seseorang memilih kue kering, ya. pertanyaan saya dasarnya dia apa? Dasarnya dengan rasional dia apa yang dia inginkan itu nanti. Apa yang dia inginkan kan? Iya. Berarti keinginan itu munculnya dari siapa? Ya dari jenengan. Dari si manusianya kan? Betul. Oke. Jadi ketika dia milih basah atau kering, Mm, ini kan tergantung orangnya. Iya, pilihannya tergantung ke orangnya. Habis itu kita nih yang basah sekarang. Mm, Yang basah terbagi dua lagi. ya. Ada yang enak dan yang tidak enak. Ya. Orang milih yang mana? Ya yang enak. Yang enak. Ya. Berarti rasional kan? Iya. Sekarang yang kering. Ya. Ada yang murah, Mm, ada yang mahal. Dia Ya. milihnya yang mana? ya yang murah enak. Saya pilihannya yang murah, yang mahal. Ya yang murah pasti. Kenapa? Orang itu karena dengan murah dia mengeluarkan kosnya kecil. Oke. Logikanya orang. Oke. Iya. Di mana-mana pertanyaannya, yang murah sama mahal itu enak mana? Kan tadi hubungannya dengan enak. Tadi enak tidak enak kue basah. Ya. Ketika kering itu mahal murah, pilihnya mana? Gini, kalau gitu penganalogiannya, kadang ada sesuatu yang murah tapi enak, Mas. Yang mahal belum tentu enak. Itu Saya juga mau ada. konteks ke kamu jangan menyalahkan Allah. Kamu sudah tak kasih pilihan dan kamu kan itu pilihanmu. Oh iya, tapi penganalogiannya bukan ke murah dan mahalnya. Ya, harus itu. Oke, kalau gitu Ke enak dan tidak enaknya itu Ya. betul. Jangan murah itu mahal. dibasah. Iya. Tadi kan dibasah saya kasih murah apa enak Dan tidak enak. Betul. Sekarang yang di kering Mm, saya ganti nih. mm. Besar yang kecil. Nah, kecuali bahasanya itu Oke. benar. Orang mesti pengen yang besar, Mas. Sudah. Lah, tuh Nah, mati. ketika di sini milih yang besar, ini milih yang enak, itu yang milih dia berdasarkan apa? Ya berdasarkan rasa toh. Nurani kan? Iya, nurani. Logik rasa. kan? Iya. Nah, disitulah konteksnya nanti Allah tidak bisa disalahkan lagi. Mm. Itu maksud saya mau arah contohnya. Nggih, bener, tapi nyuwun sewu tadi penganalogiannya ke kalau Yang ke murah mahal, dan oke, mahal salah. nggak bisa. Ya. Oke. Tapi kalau jenengan ke besar kecil boleh. Oke. Itu Cuma masih tidak ada value. tepat. Nah, di value-nya saja. Oke. Sehingga nanti kaitannya juga terhadap mahal dan murahnya itu tidak apa-apa. Jadi yang mau saya ketengahkan di sini Paham, pemirsa saya. Iya. adalah Tahu. ketika kita memilih itu karena otak kita bukan karena Allah. Mm-mm. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan Allah. Gitu. Iya, karena pilihan itu kembali ke kekhalifahnya itu dengan kapasitas dia cara berpikir, Ya. menggunakan sesuatu yang selalu keilmuan dan Hmm. logik sama kecerdasannya itu nanti akan timbang menimbang. Di sini akhirnya karena kelogikan dan kecerdasan
orang tidak logik dan tidak cerdas lagi manakala mabuk, satu udah pasti kan. Otomatis Homer kemarin. Yang kedua terburu-buru. Iya, karena satu, mabuk itu menutupi kelogisannya, Mas. Ya. Sesuatu yang menutupi kamu menggunakan daya pemikiranmu secara logis, itulah sesungguhnya Homer namanya. Bukan menuju ke satu minuman. Ya. Apapun bentuknya sebetulnya. Jangan Homer itu terus minuman. Nah, itu yang mau saya Bukan. mendengar penjelasan itu. Iya, karena Homer itu sesungguhnya kemarin sudah saya jelaskan. Ya. Homer itu sesungguhnya bukan minuman, Nah, tapi sesuatu yang sifatnya menutupi cara berpikir logismu terhadap sesuatu yang real, Nah. realitas itu sendiri. itu yang ingin saya dapat sebenarnya konkret. Ya, Artinya ya. kalau sudah Kijolo ngomong seperti itu, Hmm. maka dunia ini isinya tidak ada yang haram kecuali yang ditulis di Al-Quran. Iya, ya memang seperti itu. Ya. Karena haram itu sesungguhnya sesuatu yang penting bagi kapasitas logikmu itu. Ya. Bukan kok sesuatu yang tidak dibolehkan, Sama. bukan. Itu dari saya Itu. cerdas. Itu karena sesuatu yang sifatnya ada penitik beratan terhadap value apa yang kamu pilih. Kalau gitu saya langsung bertanya poin aja. Mm-mm. Karena saya tadi, terima kasih ya Mas Firman. Karena Mas Firman ini saya yakin sedang menonton ini. Pertanyaannya begini aja. Orang kerja di finance itu haram apa enggak? Tidak, Sip, oke kan Mas Firman? tidak ada Nah, ceritanya bahwa orang kerja di finance. Justru orang bisa memanage keuangan itu menggunakan akal pikiran yang cerdas. nih langsung mendasar lagi nih. Itu Apakah orang kerja di bank itu haram? ya tidak. Oh, terjawab ya Mas Firman. Ya. Udah, lanjutkan. Kalau tidak ada orang yang memanage keuangan itu dengan benar, ya hidupnya malah terbelangsak lah. Oke, kalau gitu saya ke lebih pokok lagi. Apa yang disebut riba? Riba itu kamu mengadakan tindakan yang tidak berdasarkan Al-Quran, berarti Ah. ada. Wes, Itu namanya Ampun, taklid Mas Firman. buta. Taklid buta atau namanya dolalah. ya. Sesuatu yang kamu adakan tapi tidak bersumber pada berita kepastian datangnya ketetapan hukum-hukum, kaidah-kaidah, norma-norma yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim. Sesungguhnya ke situ. Jadi yang saya Karena salami itu Quran. sebentar, bentuk apapun kalau itu terlahir dari rekayasa genetika itu sebetulnya juga tidak pas. Ya. Karena sesungguhnya yang boleh itu hanya sekedar bagaimana kamu merawat menumbuhkan sperma itu menjadi lebih sehat, lebih aktif itu. Tapi kalau ya sudahlah, nanti itu sebetulnya ada pembahasan khusus ke sana karena lebih spesifik nanti. Kalau ini kan hanya karena pertanyaan tapi keluar dari ini sebetulnya. Enggak, Saya hanya mengikuti aja. biar enggak dongeng dan fiksi lagi. Oke. Karena begini Mas, nanti sebetulnya itu ada penjelasan khusus tentang riba, tentang zina. Itu sesungguhnya apa? Sebetulnya tidak seperti Homer tadi loh ya. Pemahaman orang selama ini kan kepada minuman. Pada segala sesuatu yang menutup kamu menggunakan kelogikan, kerasionalan, menggunakan kecerdasanmu, maka dikatakan Homer, sekalipun itu bukan minuman. Itu. Karena begini gitu. Saya Gimana? juga apa namanya ya, ini saya bersyukur lah intinya gini. Selama ini kan saya berjalan itu selalu saya ngerti di satu sisi Quran itu seperti itu yang saya tahu selama ini saya baca dengan artinya itu. Oke. Tapi di satu sisi saya itu juga kadang-kadang protes dan bertanya. Khususnya yang masalah krusial tadi seperti ditanyakan Mas Firman itu tentang Homer, karena memang dibahas ya di 2 video kemarin tuh Ya. yang orang mabuk sama yang sekarang ini fokus juga sih tadi Bilalah juga dari ini dari Homer itu akhirnya saya langsung aja juga yang pokok riba, karena selama ini riba itu dijelaskannya seperti yang kita dengar. Tapi ketika saya menarik sebuah relevansi dengan Homer, Ya. bahwa ternyata itu bukan minuman kemarin itu, Iya. akhirnya saya pun meyakini riba ini juga bukan sebuah profesi. Bukan. Nah, kan selama ini yang bekerja di bank itu pertanyaannya akhirnya nih kalau dia sudah mendengarkan
doktrin konsep si Anu, Eh, dia merasa ini makan riba. oh, Dan tidak. saya selalu bilang tidak, saya bilang. Iya, Tapi saya ini tidak bisa menjawab, iya. ngerti ya? Iya. Karena tidak tahu Quran suratnya. Iya. Nah, tapi begitu Ki Jolo malam ini menerangkan, maka saya cuma mau berkata begini, apapun itu pekerjaannya, selama kamu berkeringat Iya. dan tidak membodohi orang, Hmm. karena kan orang mau kredit di bank, orang mau pinjam kredit itu apapun itu bentuknya, kredit barang atau apa, itu kan ada hitungannya Oh iya. dan disepakati berdua, Oh iya. kan deal sudah. Iya, itu nanti kaitannya dengan perjanjian yang teguh. Nah, ini nanti akan saya sampaikan. Nggak usah khawatir pemirsa. Sebetulnya yang berkaitan dengan riba, yang berkaitan dengan zina, itu kaitannya sebenarnya kamu mengamalkan segala sesuatu tanpa dasar ilmu. Itu namanya riba. Berarti namanya mengada-ada dengan penilaianmu dan tolok ukur tidak bersumber pada nubuah dan risalah. Ki Jolo tahu, Iya, Ki Jolo ngomong seperti ini apa? gimana maksudnya? Apa yang barusan satu paragraf yang disampaikan Ki Jolo karena pertanyaan saya Iya. itu 10:0. Ah, Ngerti ya 10:0? Iya. Artinya 10 ke barat, nggak ada yang ke timur. iya. Ya sudah. Tahu. Dan itu akan di tak. Kita nggak jelas dari mana yang nembak. Itu aja. Iya. Itu sudah dikasih analogi kita sebenarnya di sini. Kita nggak bisa menuduh ini peluru datang dari mana. Tiba-tiba terdengar aja bunyi cetak sampai kena badan saya kemarin. Iya. Nah itu seperti itu nanti. Jadi sebetulnya ya ini kembali ke Quran surat ya. Ya. Ya, sehingga jenengan nanti sebetulnya saya pengen menstimulus bagaimana jenengan dalam melangkah hal apapun itu justru nggak mengada-ada, tapi punya dasar yang Ya. kuat karena dari Quran surat, Ya. gitu loh. Karena Quran surat ini yang menjaga Allah sendiri, bukan siapapun. Dan bentuk syiarnya juga tidak bisa diakbarkan, karena yang akbar hanya Allah. Kalau gitu saya menjadi pertanyaan lagi di balik jawab penjelasan barusan. Iya, gimana? Contoh, saya nggak tahu Quran suratnya, tapi ketika berpeganglah pada petunjuk Ya. yang kuat, Uh, anggap aja wis cekelan nambah surat Al-Baqarah ayat 2, kita bularai bape hudalil Ya. mutakin 23 Ya. kan ya dia, Ya. satu ayat itu. Iya. Kita bularai Boleh. bape hudalil Iya, mutakin iya, ya. tahu saya. Wis cekelan aja mbak iku. Engko nek suatu saat di sidang Gusti, Ah. tokno ayat iki. Iya. Gusti, kula nyekeli ayat iki lho mergo nglakon namanya kan selesai. Iya. Boleh nggak gitu? Oh, boleh. Nah, sudah. Tapi persidangannya Gusti nanti kan tidak seperti itu. Ya, Karena ini persidangannya Gusti tidak tanya jawab. Ini perandaian aja Iya. biar gampang. Karena jenengan wis panen. Ya. Ada tanya jawab tuh di sini. Ya. Setelahnya tidak ada tanya jawab sebetulnya. Itu aja saya garis bawahi ya. Itu kan kalau saya ngikutin dari pertama sampai hari ini, saya paham dengan jenengan. Iya. Lah orang yang baru ngikutin 2-3 episode kira-kira bisa nggak itu? Kan nggak mungkin. Iya, harus memang harus mendasar. Nah, itu loh. maksud Ikuti saya. dari awal sampai sekarang jenengan nanti ada kerangka berpikir yang keilmuan sifatnya. Itu nanti bisa kami pakai. Ini saya ini gembira ya. Hmm. Ya itulah seandainya saya, wah ini dapat di usia 15-20 tahun. Hari ini saya sudah pasti ada di bulan lagi duduk-duduk santai. Asli ya. Iya, paham saya. Ya karena itulah bentuk cahaya sebetulnya. Ya itu kita kembali ke anu lagi ya pemirsa. Jadi di surat Al-Mu'min 23 83 suratnya. Ayatnya. Jadi sekarang surat Al-Mu'min ya. Delapan tiga. Mungkin nek Mas Kaji sing maca jane rada cepet enak. Apa suratnya 83, Qurannya Suratnya 23 Al-Mu'min. suratnya 23, Ya, ayatnya Al-Mu'min. Ayatnya 83. aku yang baca akunnya bisa, tapi yang baca Qurannya aku nggak berani. Ya, aku sudah. Anu artinya aja, Teman-teman. Mas. Al-Mu'min 83, Mas. Ayat 83. Indonesianya masih kebaca, nah, Arab engkau di gua. Nah,
Nanti salah ya, titik-titik aja salahnya. Hati-hati sampai bacanya ya. Jangan. 2383. Ya. Sungguh yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Sudah. Nah, Jadi sebetulnya ini begini pemirsa ya, dari surat 83 ini, sungguh janji yang diberikan pada kami berupa kebangkitan setelah kematian ini, itu bukan bangkit secara kewafatan, tapi bangkit dari kamu merasakan kematian jiwamu atau kematian tentang rohmu. Karena yang bisa merasakan kematian dan akan dibangkitkan kembali itu bukan kewafatan secara fisik, Mas. ya. Karena tidak ada jerangkong hidup ceritanya. Tapi sesungguhnya kematian secara kejiwaan kamu memahami isi kandungan makna yang ada di dalam Al-Quran itu. Karena kamu makan dimaan melalui umbilikusmu, sehingga nanti umbilikusmu itu ditutup atau dimatikan, sehingga kamu menggunakan PPH-mu itu loh. Karena PPH-mu nanti berkaitan dengan lisan, kenyataannya jenengan dahar sama minum menggunakan mulutmu. Iya apa enggak? Ya. Itu arahnya. Nanti makanya diatur dalam aturan bahwa apa yang kamu masukkan melalui mulutmu, minuman maupun makanan, akan mempengaruhi secara sel atau molekularmu. Itu hati-hati. Itu nanti kita bahas sendiri dengan Al-Maidah hidangan langit, maupun kita bahas secara hidangan makanan sendiri, secara wujudnya. Kenyataannya makanan dihidangkan di meja. Ya. Itu Mas. Itu nanti kita bahas tersendiri ya. Bisa dengan kacamata Al-Quran. Sudahlah, lengkap Al-Quran itu. Jangan tidak usah khawatir. Apalagi nanti kamu minta sholat, akan saya terangkan secara apapun maknanya, sampai menjadi syarat rukun itu, sehingga gerakan apapun itu nanti kita terangkan secara Al-Quran. Bahwa selama ini orang memahami Al-Quran tidak ada petunjuknya sholat, bohong. Ada, tidak usah khawatir. Karena Al-Quran itu sendiri ada juga hadis. Hadis juga adalah Al-Quran. Kemarin sudah saya terangkan itu. Jadi ini kita sudahi. Ya. Jadi kita anu lagi ya. Ya. Kita teruskan bahwa sarjana barat itu memandang Al-Quran atau naturalis yang di barat dari kita. Oh iya. Oke, ini nanti kita lanjutkan ke video ketiga ya. Oke. Terima kasih.